إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله وصلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم إمام الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا شفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل واعلموا إخوتي في الإيمان والإسلام أنه قد قرب شهر مبارك شهر يفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه الشياطين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس فتهيأوا لهذا الشهر الكريم واتقوا الله لعلكم تفلحون. يقول سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah. Siang hari ini Allah izinkan kita semua bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat. Semoga diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus kesempatan yang sangat baik. Setiap hari Jumat kita semua didudukkan di acara dan ibadah sholat Jumat. Duduk sejenak untuk menasihati diri kita masing-masing agar menjadi hamba yang baik, yang taat kepada Tuhannya, yang bertakwa kepada Allah, tidak jahat, tidak maksiat, tidak melanggar. Karena justru pelanggaran itu merupakan tindak kebodohan yang akan menyengsarakan diri kita di dunia dan di akhirat. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang baik dan taat kepada Allah SWT. Amin. Kami akan menyampaikan tema menyongsong dengan semangat bulan Ramadan. Salah satu hal yang baik sekali untuk kita hadirkan menjelang Ramadan ini adalah semangat untuk menyongsong bulan Ramadan. Dan itu terjadi kalau kita benar mengenali Ramadan. Ibarat kalau orang sedang akan kedatangan ayah ibunya, kalau dia paham ayah ibunya, pasti dia akan menyongsongnya dengan semangat. Tapi beda kalau orang yang tidak paham ibunya, atau ia benci ayah ibunya, maka bahkan dia tidak pernah menginginkannya atau bahkan menuntut pintunya. Ada hubungan yang erat antara kesiapsiagaan kita, semangat kita, kebahagiaan kita dengan Ramadan terhubung erat dengan situasi dan kondisi iman dan Islam. Semakin tinggi iman Islamnya, semakin bersemangat dengan bulan Ramadan. Dan sebaliknya, semakin tidak jelas iman Islamnya, maka tidak bersemangat dengan Ramadan. Karena Ramadan itu disebut oleh Rasul sebagai Syahrul Mubarak, bulan yang diberkahi. Dan barokah itu adalah esensi paling pokok dalam hidup. Dan Rasul sebutkan di lanjutan hadis tadi, tuftahu bihi abwabul jannati wa tughlaqu bihi abwabun nar wa tusaffadu bihi syayatin. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu.
Ibnu Hajar mengatakan ada dua makna dari hadis ini. Makna pertama adalah zahirun nas, memang zahirnya nas begitu. Neraka dibuka, neraka ditutup, surga dibuka, setan dikunci. Dan itu berdampak kepada keleluasaan kita untuk jadi orang baik. Karena salah satu variabel yang mengganjal kita jadi hamba yang baik adanya setan. Makanya kalau di Ramadan saja kau masih jahat, berarti jangan-jangan udah berubah jadi setan. Karena setannya udah nggak ada, kenapa jadi jahat? Atau makna kedua, ketika Ibnu Hajar, makna kedua adalah majazi, yakni ungkapan tentang dibuka surga, tutup neraka, kuncinya setan, itu adalah bagaimana Allah memudahkan hamba-hamba Allah ini untuk berbuat baik. Dan terasa betul sepanjang Ramadan itu mudah sekali, semangat sekali berbuat baik. Makanya kalau sampai situasi yang barokah ini itu kok tidak kita semangati dan tidak kita bahagia dengan kedatangannya, pertanyaannya, kita ini sebenarnya siapa? Kalau orang yang menunggu kedatangan hari pernikahannya, persiapannya bisa setengah tahun, padahal hanya ada satu hari pernikahan, di mana engkau hanya dapat satu karunia, yakni makhluk Allah yang namanya istrimu. Ramadan kau akan dapat limpahan-limpahan karunia di akhirat, di dunia juga akan berlimpah-limpah di Ramadan. Makanya tidak terlalu mustahil, karena bulan itu diberkahi, Maka cerita tentang ulama salaf yang menghabiskan Ramadan dengan berbagai macam ibadah yang tak terpahami oleh diri kita di waktu sekarang, itu nyata-nyata ada. Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi disebutkan oleh Ibnu Rajab khatam Al-Quran 60 kali. Imam Ahmad tidak jauh dengan angka itu. Imam besar menghabiskan, kenapa? Karena ada barokah. Para ulama mengatakan barokah adalah ziyadatul khair, tambahnya kebaikan, yakni berlimpah-limpahnya kebaikan, berlimpah-limpahnya hal yang baik, berlimpah-limpahnya hal yang menguntungkan, berlimpah-limpahnya hal yang menyejukkan. Para ulama mengatakan kalau barokah itu ada jatuh kepada istrimu, maka kau akan mendapatkan banyak kebaikan ketika kau berada di samping istrimu, membuatmu tenang, membuatmu cukup, membuatmu bahagia, keluargamu bahagia, anak istri anakmu keurus. Kalau barokah itu jatuh ke suami, maka suami membuat seisi rumah bahagia, maka bisa mendapatkan nafkah dengan baik, bisa memimpin keluarga dengan baik, dan seterusnya. Kalau berkah itu ada di rumahmu, maka di rumahmu lah kau mendapatkan ketenangan, di rumahmu kau mendapatkan kebahagiaan. Kalau barokah itu ada di hari, jatuh ke hari, maka hari itu kau bisa mendapatkan karya yang tak sedikit. Ada orang sehari gak bisa ngapa-ngapain, dan ada orang sehari bisa ibadah banyak, bisa ngantar keluarganya banyak, kerjaan di kantor selesai, kerjaan di rumah selesai, sama masyarakat selesai, karena hari itu diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berkah itu ada di mobilmu, kalau berkah itu ada di jalanmu, kalau berkah, kalau berkah itu ada di pekerjaanmu mengantarkan kebaikan yang tak terkira. Dan bulan Ramadan itu Allah berkah, Syahrul Mubarak. Dan karena barokah itu, maka pencanangan yang Allah tetapkan atas bulan Ramadan dapat dipahami, insya Allah tercapai. Karena Ramadan ternyata bukanlah ibadah berhenti sampai Ramadan, tapi ia justru menjadi fasilitas untuk sebuah target besar, namanya la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Ramadan dihadirkan oleh Allah, shaum diwajibkan bulan Ramadan itu karena untuk mencapai satu karakter, satu kualifikasi hamba Allah. Dan dengan kualifikasi ini, seorang hamba Allah melejit derajatnya menjadi orang paling mulia di sisi penciptanya. Dan dengan kualifikasi itu,
hidupnya akan berlimpah kemudahan. Dengan kualifikasi itu, hidupnya akan berlimpah rezeki. Dengan kualifikasi itu, Allah muliakan orang ini di dunia. Dengan kualifikasi itu, orang itu akan ditempatkan oleh Allah di surga. Kualifikasi itu namanya takwa. Dan itu akan dengan mudah diizinkan, difasilitasi oleh Allah melalui serangkaian ibadah di bulan Ramadan yang pusatnya ada di surga. Saksikanlah ayat-ayat Allah tentang bagaimana takwa berkinerja untuk hidup kita. Allah tegaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Allah tidak sama dengan hambanya. Sekiranya engkau sekarang dari orang yang paling penting di mata menteri di mana kau kerja, bukankah sudah selesai hidupmu? Jika kau sekarang jadi orang yang paling dihormati, ditempatkan di tangga kanannya wali kota di kota Depok, bukankah membuatmu bahagia? Allah tidak sama dengan hamba. Orang dengan kualifikasi takwa, orang yang mulia di sisi pencipta alam semesta. Bagaimana mungkin seorang manusia bangga di posisi ciptaannya, tidak bangga di posisi di mana penciptanya? Itu merupakan kebodohan ke-39. Kalau kau bangga menjadi orang penting di mata penciptanya, di mata ciptaannya, entah siapapun ciptaan Allah itu, kenapa tidak bangga menjadi orang penting di hadapan pencipta alam semesta? Kalau sampai terbalik berpikirnya, berarti kita mengidap kebodohan ke-38. Orang paling bertakwa itu mulia di hadapan pencipta alam semesta, yang mengendalikan alam semesta, termasuk mengendalikan istri dan anak-anakmu itu, termasuk mengendalikan bos-bosmu itu. Orang seperti ini gak akan pernah bisa dihinakan, karena dia mulia di hadapan pencipta alam semesta. Dan dengan kualifikasi takwa ini, engkau akan berlimpah rezeki. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang takwa kepada Allah akan dikasih solusi dalam hidupnya dan dapat rezeki di akhirat. Rezekinya berlimpah. Rezeki itu apa? Rezeki semua kebutuhan hidup itu namanya rezeki. Istri itu rezeki, suami itu rezeki, harta itu rezeki, tetangga itu rezeki, sehat itu rezeki, iman itu rezeki, kesolehan itu rezeki, mata bisa melihat itu rezeki, kaki bisa berjalan itu rezeki. Semua pemberian Allah namanya rezeki. Juga si rezeki berlimpah. Terus hidupmu mudah kok. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Hidupnya mudah. Kenapa kita harus punya teknologi? Supaya mudah hidup. Allah mudahkan ini. Kalau ada orang nyuruh anaknya mandi perlu 7 kali sampai terkumpul nyawanya lengkap baru masuk kamar mandi, hamba ini dimudahkan oleh Allah. Ketika ngurus anaknya gampang, ngurus istrinya gampang. Satu masalah rumit bagimu bisa pecah kepalamu. Ribuan masalah tapi Allah mudahkan karena ada solusi, jadi bergerak. Allah berikan solusi dalam hidupnya. Yaj'allahu makhraj. Berikutnya nomor 4, dengan kualifikasi takwa engkau berlimpah ilmu. Fattaqullaha wa yu'allimukum. Dan dengan takwa Allah sediakan bagimu surga kelak di akhirat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada ampunan dan surga. Luasnya langit dan bumi gak sebanding dengan luas rumah kita yang kita kredit selama 10 sampai 15 tahun. Luasnya langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Disediakan bagi orang yang bertakwa. Dengan kualifikasi takwa, Allah sediakan kita surga kelak. Dengan bahasa lain, kalau kita Ramadan kita kerjakan dengan baik, puasanya baik, ibadah yang lain baik, maka semoga kita punya kualifikasi personal yang paling tinggi, namanya takwa. Dan kalau takwa itu hadir di hati kita, maka hidup kita selesai. Hidupnya mudah,
solusi berlimpah-limpah, rezeki berlimpah, mulia di hadapan Allah kalau masuk surga. Dengan bahasa lain, kalau Ramadan kita kerjakan dengan sangat baik, berarti kita sedang menempatkan diri kita orang yang sukses dunia dan akhirat. Kalau demikian adanya, apakah kita tidak bersih? Kalau Anda dikasih 1 minggu, kemudian 1 minggu itu akan menjadi titik ekstrim, engkau akan menjadi seperti apa? Kalau kau lulus, akan jadi jirut. Kalau enggak, dipecat dari perusahaan. Orang kalau tahu seperti ini, pasti akan bersiap dengan sangat baik ketika menyongsong minggu bonus. Demikianlah orang mukmin ketika tahu betapa berkahnya Ramadan, maka dia akan menyongsong dengan sangat baik. Dan kalau tidak ada semangat menyongsong, merasa biasa dengan Ramadan, pertanyaannya, jangan-jangan kita memang tidak berniat hidup baik. Jangan-jangan kita tidak berniat hidup kelak masuk surga. Lantas kalau tidak punya niat, apa yang kau inginkan dalam hidup? Pertanyaan yang sangat mendasar. Kalau kita tidak bersemangat dengan Ramadan, jadi apa yang kau inginkan dalam hidup? Atau jangan-jangan nggak punya niat dalam hidup ini? Dan itu merupakan kebodohan kita. Semoga Allah cerdaskan kita, semangatkan kita, hidayah kita bisa bersemangat menyongsong bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga menginspirasi. Allah Ta'ala berfirman, Yaqulu Allah Azza wa Jalla, wal 'asri a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal 'asri innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim.